الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Pada malam ini khususnya kajian kita tentang syarat sah salat berjamaah. Syarat sah salat berjamaah. Yang pertama, ilmun bintiqalil imam. Ilmun bintiqalati imam. Mengetahui pergerakan imam. Intiqal, mengetahui pergerakan imam. Dengan apa diketahui pergerakan imam tadi? Yang pertama, biru'yatihi, dengan melihatnya imam. Biru'yatihi keluar dari kata biru'yatihi, artinya orang yang buta. Kalau dengan ru'yah saja, dengan melihat saja, dengan melihatnya imam. Jadi kalau orang buta tak bisa melihat imam. Jadi ini khusus bagi kita yang tidak tunanetra. Biru'yatihi, dengan melihatnya imam. Au ru'yati safit, dengan melihat saf. Nah, ini enggak mungkin kayak ibu-ibu, enggak mungkin melihat imam. Yang saf, bung saf juga enggak bisa melihat imam kayak di sana. Kayak di sana dengan melihat saf, artinya dia lihat saf yang di depannya. Au ba'dihi, atau sebagiannya saf. Jadi boleh, ini sudah sah mengikut imam atau solat berjamaah. Ini bagaimana dengan orang yang tunanetra? Tentunya tidak bisa melihat imam, tidak bisa melihat saf atau sebagian daripada jamaah. Ini tidak mungkin. Maka au sima'i sautihi, atau mendengar suaranya imam. Ibu-ibu enggak melihat imam, enggak melihat saf yang bapak-bapak di belakang karena tertutup dengan tirai. Jadi maka sah solat berjamaah ibu dengan sima' sautih, dengan mendengar suaranya imam. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Bagaimana kalau suara imam itu tidak terdengar? Tidak terdengar suara imam, maka boleh au sauti muballigh thikatin, au sauti muballighin, au sauti muballighin thikatin, atau suara orang yang menyampaikan yang thiqah, seperti di Masjidil Haram. Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, jadi suaranya imam mungkin kecil suaranya. Jadi kalau dengar suara muballigh yang thiqah, maka sah berjamaah kita. Au birabitin, atau dengan perantara rabitah tadi, au birabitatin, atau dengan rabitah perantara tadi di mana? Wa huwa syakhsun yaqifu amama munfit
atau seseorang yang berdiri di depan jendela, depan pintu misalnya. Kalbab, seperti pintu, ya. Liyural imam au ba'dal ma'mumin, untuk melihat imam atau sebagian makmum. Fayattabi'ahu, maka orang yang di belakang tadi enggak nampak imam, enggak nampak sah, cuma satu orang di dekat pintu itu dia. Boleh dia ikut hanya gerakan orang yang tadi, yang dekat pintu tadi, ya, itu rabitah namanya. Orang yang tadi yang di depan pintu melihat makmum di depannya, dan makmum melihat imam, nyambung. Orang tadi yang di belakang cuma lihat orang yang depan pintu, maka dia ikuti orang tadi, ya. Man bijanibihi, ya, orang yang di sampingnya atau khalfihi, atau di belakangnya. Wa illam ya'lam bintiqalil imam, sekalipun yang ikut di belakang sekali tadi tidak mengetahui pergerakan imam, dia cukup mengetahui pergerakan orang yang berdiri depan pintu yang ia lihat, maka iktafa bi ilmi bintiqalatir rabitah, maka cukup dengan ilmunya itu, dengan perpindahan rabitah perantara tadi. Fayakunur rabitatu kal imam lahum, maka rabitah tadi yang berdiri sendiri dekat pintu tadi menjadi imam bagi orang yang di belakang seolah-olah, karena pergerakan dialah yang ditiru. Ya, dia bermasalah nanti kalau batal solat orang itu. Misalnya suara imam nggak nyampe, mikrofon mati, lampu mati, ada orang di situ sholat sendiri, dia ikut imam, kita nggak sampai suara imam, nggak sampai suara mubalik, kita cuma lihat orang di belakang depan pintu tadi, satu orang. Tiba-tiba pertengahan sholat batal pula sholat bapak itu, batal sholat yang kita lihat tadi, kita nggak mungkin imam. Maka seketika itu kita wajib mufarik, niatnya mufarakah. Niat mufarakah apa? Tidak ikut imam lagi. Kenapa? Kalau kita ikut imam, kita tidak tahu kondisi imam sudah rukuk kah, sudah sujud kah, karena suaranya tidak sampai, ya. Kemudian mubalik tadi juga orang yang menyampaikan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tidak sampai juga suara. Maka dalam ketika itu kita wajib mufarakah. Kenapa? Kalau tidak mufarakah, kita ketinggalan dengan imam nanti sampai 3 rukun yang panjang, maka batal solat, bukan jamaahnya batal, solat kita batal. Maka kalau kita niat mufarakah, jamaah kita yang batal, tapi solat kita tetap sah. Jadi kejadian misalnya di atas langsung dicor penuh, tidak kelihatan imam di bawah. Ya, di atas bagaimana cara nyampainya suara di atas? Tentu dengan speaker atau dengan mic. Tiba-tiba apa yang terjadi? Listrik mati, nggak kedengaran suara imam sampai ke atas. Kalau ada pun CCTV, ada videonya di atas yang bisa kita lihat, mati juga, tidak bisa dilihat. Pergerakan imam tidak terlihat, suara imam tidak nyampe. Maka seketika itu yang di atas niatnya mufarakah, langsung memutuskan atau keluar dari jamaah, baik imamnya di atas atau imamnya di bawah, sama. Imamnya di atas sah, ikut sah. Imamnya di bawah, kita di atas sah, ikutnya. Ini syarat yang pertama adalah ilmun bintiqalati imam, ilmu atau pengetahuan perpindahan atau pergerakan imam. Harus tahu, baik dengan melihat atau mendengar suara mubalik, atau dengan rabitah perantara.
Ini yang pertama. Yang kedua, payustaratu disyaratkan alla yataqaddamu alaihi fil mauqif wala fil ihram. Disyaratkan juga tidaklah makmum tadi lebih maju, lebih dahulu, lebih maju fil mauqif pada tempatnya, walal fi ihram juga dalam masalah takbiratul ihram. Jadi ini barisan imam. Tidak boleh jamaah yang di luar tadi lebih dahulu dia lebih ke depan dia daripada imam. Ataupun yang di luar enggak tahu Allahu Akbar, baru imam di sini Allahu Akbar. Tapi adalah tidak diruntuhkan takbiratul ihram, diikut aja, maka tidak sah solat berjamaahnya. Pertama, dia lebih ke depan daripada tempat mauqifnya imam. Yang kedua, dia lebih dahulu takbiratul ihram. Jadi bagaimana kalau orang yang sama? Ini imam berdiri di sini, dia di belakang juga di samping sama dengan imam, maka boleh kalau sama. Kemudian wa ayyakuna ini ya, wa ayyakuna mimman tasihu imamatahu lahum. Dan imam yang diikut tadi adalah imam memang yang sah untuk jadi imam bagi mereka. Tidak boleh imam yang tidak sah. Seperti apa? Yang jadi imam itu laki-laki. Yang jadi imam perempuan. Yang jadi makmumnya laki-laki, maka tidak sah. Yang jadi imam khunsa, ya, berjenis kelamin ganda. Yang jadi makmum laki-laki juga tidak boleh. Ya, ini syarat-syaratnya. Maka yang sah jadi imam adalah laki-laki, makmumnya adalah perempuan. Jadi syarat-syaratnya memang yang kita jadikan imam orang memang yang sah jadi imam. Kemudian wa alla yukhalifuhu fi af'alihi, maka tidak boleh menyalahi pada perbuatannya imam, pada af'alnya imam. Kalau menyalahi af'alnya imam, perbuatannya imam, hatta law kana bati'ul qiraah, sekalipun imam tadi lambat bacaannya, atau makmum tadi lambat bacaannya, makmum lambat bacaan, kemudian wa takhallafa bi salasati arkan, maka makmum tadi tertinggal sampai 3 rukun. 3 rukun. Al-Fatihah, imam sudah rukuk, dia masih baca Al-Fatihah disiapkan. Tiba-tiba imam sudah i'tidal. Kemudian i'tidal masih dibaca Al-Fatihah, tidak demikian. Tidak rukuk. Imam sujud, dia baru cepat-cepat dia. Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah. Maka kalau takhallaf bi salasati arkan, tawilah, arkan yang panjang, wajaba alaihim ta'akhur ma'ah. Jadi kalau dia tinggal 3 rukun maka batal solatnya. Ya. Kemudian kalau, nah ini yang tadi, kalau yang kita rabitah tadi, kayak di pintu tadi ada orang, wa in batalak salatuhu, kalau batal orang yang kita lihat jadikan untuk ikut imam ada 1 orang, batal solat orang itu gimana? Tabi'u imam al-asli, maka kita ikut segera dengan imam yang asli, imam yang di depan. In alimu binti khalatihi, kalau dia jamaah tadi yang belakang mengetahui dengan pergerakan imam yang di depan. Wa illa, kalau tidak mengetahui,
wajib alaihi niyatul mufaraqah, maka wajib niat seketika itu niat mufaraqah. Ya. Wa mata kana bainal imam wal ma'mun hailun fala budda min rabitati bil wajhil mutaqaddam. Kalau seandainya wa mata, dan kapanpun kalau ada antara imam dan makmum hailun. Hailun apa? Hail itu dinding kayak ini. Ada orang sholat di belakangnya lagi, ibu-ibu udah penuh, ada ibu-ibu lagi sholat di belakang, kan ada dinding ini, batas, ada kaca. Bagaimana caranya? Fala budda min rabitatil bidwajhil mutaqaddam, maka semestinya ada rabitah. Apa rabitah? Orang yang di belakang tadi ikut imam, harus ada rabitah. Siapa rabitah? Ada orang yang dia lihat menjadi contoh sebagai imam. Itu bukan imam asli, tetapi dia yang bisa dilihat untuk dijadikan pengganti imam. Ya. Jadi kalau rabitah tadi batal solatnya, maka seketika itu harus tahu pergerakan imam. Jadi kalau sekarang rabitah ini, nah ini mudah. Sekarang begini, kita ini pakai apa namanya? Ini pakai layar, ya, pakai layar khusus yang rekam itu imam. Kita di belakang sana, kita lihat layar itu, pergerakan imam boleh nggak? Kita di belakang, kita nggak lihat di sini. Misalnya masjid ini lagi ganti keramiknya, imam berdiri di sini sendirian, kita ini di luar semua. Ini kan di sana kan tertutup itu, nggak bisa melihat karena pakai stiker, ya, pakai stiker, tidak kelihatan imam. Boleh nggak kita ikut imam di sini, kita nggak kelihatan, pakai layar aja, pakai infokus kayak gini, boleh nggak? Ini kalau dibuat nanti ada yang buat supaya kita punya ilmu, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak Pak? Alasan bolehnya kenapa? Ya. Suara imam nggak dengar langsung, pakai infokus tadi yang dengar di sana layar, nggak dengar suaranya gimana, cuma gambarnya aja dengar. Ya. Ya. Kalau ketemu dinding, ya, sini bisa ini mana operatornya, bisa bluetooth nggak ini? Ya, saya foto di kitab ini, nggak mau saya masukkan ke laptop nggak bisa tadi. Pakai kabel data boleh Sir? Kabel data boleh silakan. Biar dia bisa. Ya boleh, silakan. Ya, jadi kayak yang disebutkan Bapak tadi, bagaimana kalau ada dinding? Nah ini permasalahan dalam mazhab Syafi'i agak ketat. Ya. Ya. Ya, bin Dawud, Hilton, ya, Masjid Abu Bakar ya kan. Kita di lantai 2 kita sholat gitu. Ya, kita ikut. Nah, gimana? Sah nggak itu? Dalam pandangan mazhab Syafi'i ya. Nah, ruang mazhab Syafi'i. Sah nggak itu? Jadi kalau yang bersambung, kalau ini kan ada dinding. Ya. Ini ada dinding tertutup, ada pintu seperti itu. Ya di sini disebutkan kalau ada pintu, ya, walau kana mulak, sekalipun pintu itu terkunci atau tertutup atau terikat,
maka sah selama yang di belakang itu masih makan wahid, masih dikatakan masjid, ya, sah jadi jamaah. Ini kita langsung yang ketiga contohnya ini, ya, supaya mengerti. Ini syarat yang ketiga, nampak ya? Nah, ijtima'u hima, berkumpul keduanya. Huma itu kembali kepada imam dan makmum, ai al-imam wal makmum. Berkumpul keduanya imam dan makmum bimakanan dengan satu tempat. Jadi satu tempat ya, kalau satu masjid gini, nggak boleh satu di rumah. Ini di misalnya belakang masjid ini ada rumah, dia cuma dengar suara imam, boleh nggak? Dengar suara imam, kemudian di setiap rumah di belakang dipasang video. Ini kan sekarang ada mau sholat Jumat virtual gara-gara COVID kemarin, ya kan? Itu mau dibahas secara buat kayak secara ilmiah lah, kira-kira begitu. Nah. Filenya ada di mana, Sat? Di WhatsApp. Videonya mana, Sat? Ya. Ini dia. Di ini. Tengok galeri bentar ya, Sat. Gambar. Di ini dia. WhatsApp image, Sat. Paling bawah, Sat. Gak masuk di WhatsApp, ke sini dia. Ke scanner. Tadi pakai ini fotonya. Oh, ini dia. Ini simpan ke galeri. Galeri Ustaz mana, Sat? Ya. Tadi, Sat. Dokumen. Kita lanjutkan ya. Harus makmum dan imam di satu tempat. Bi alla tazidal musafah, tidak boleh ada jarak antara imam dan makmum itu kira-kira 150 meter, lebih daripada 150 meter. Wala baina kulli saffin, tidaklah antara saf itu atau syakhsin, antara dua orang, mimman tammal bil imam, orang-orang yang ikut imam, ya, di belakang imam, au bijanibihi, atau di samping imam, ala salasati zira'in, bi zira'il adami takriban, dengan 300 zira'. Ya, silakan.
Windows Photo Viewer. Enggak mendukung deh. Dia enggak bentuk foto ya, Sat? Enggak, bentuk PDF. Jadi buka dalam bentuk PDF. Ada PDF. Coba awat aja deh. Ya. Jadi jarak antara imam dan makmum kalau di luar masjid itu tidak boleh lebih daripada 150 meter. Jadi jaraknya. Kemudian kalau di luar masjid yang bukan dikatakan masjid itu tidak boleh terhalang dengan dinding. Kalau terhalang dengan dinding, ini ya. Tadi sudah saya fotokan bentuk ini ya. Memasukkan ke laptop biasa pakai Bluetooth tidak pula bisa hidup tadi ya. Ini. Nah, ini biar operator yang pandai ini. Masuk kamera. Di screenshot. Iya, saya screenshot tadi. Iya, saya lihat. Apa? Apa, Sat? Ini bisa tampilkan dalam gambar. Tab ya, Sat. Ya. Nampak? Tampilkan. Kalau di belakang misalnya yang tadi kita sebutkan sah enggak? Itu kan ada kaca, dindingnya terdiri dari kaca, boleh enggak ikut imam dari belakang sana? Maka kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Apa kaidahnya? Bisa ikut pertama dengan melihat imam, tak terlihat. Nah ini contohnya, tapi bahasa Arab ya. Ini ya, besarkan lagi. Oke. Ini yang pertama, gambar yang pertama ini. Ini contohnya imam, ini makmum. Ya, ini imam, ini makmum. Sejajar kah ini? Sejajar. Sejajar berdirinya. Tapi ini masih dihitung masjid ini. Masih dihitung masjid. Ya. Artinya teras masjid. Nih. Al-masjid ini teras. Yang pertama ini tasihul jamaah, sah jamaahnya. Karena mungkin al-wusul li'annahu yumkinul wusulu, mungkinnya sampainya makmum ilal imam, kepada imam. Kembali ke benih. Walaupun dia membelakangi kiblat, kalau kembali ke imam, misalnya dia menggantikan, ya, dia bisa menggantikan, ya. Kemudian wal ma'mum fil fana'il masjid, imam tadi di teras masjid, wa yu'tabarul al-fana', dan dihitunglah teras tadi minal masjid, bagian daripada masjid. Ini sah. Yang kedua, ini gambarnya. Ini imam, ini makmum. Ya, ini masjid. Ini batas masjid. Dinding. Ini dah dinding juga lagi. Ini makmum di sini. Misalnya ini rumah makmum. Tidak sah. Ya, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tidak mungkin makmum tadi sampai kepada imam. Memang dindingnya ini ya tidak bisa ditembus. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita jelaskan mazhab yang lain supaya kita tahu. Kalau ada yang larang kita tahu.
Ya. Ini yang nomor 3. Nah, ini nomor 3. Imam, ini masjid, ya, ini kharijil masjid, di luar masjid. Al-ma'mum, makmum di luar masjid. Nah, seperti ini kita bilang. Ini bukan di teras, di luarnya saja lagi, ya. Atau di sini, kita hitung ini di luar masjid. Ini dinding, ya. Ini gambar ini tidak sah jamaahnya. Kenapa? Alasan ini karena makmum tidak melihat imam dan makmum tidak melihat makmum yang ikut imam. Kalau ini kita di luar, kita lihat nggak imam? Ini syarat yang pertama. Lihat nggak imam? Samping ini sholat, lihat nggak imam? Tidak. Kemudian kalau tidak lihat imam, disyaratkan wayaral makmum, dan dia lihat makmum. Makmum tadi yang ikut imam. Lihat nggak makmum? Terlihat, maka sah jamaah. Kecuali nanti langsung di stiker habis, memang yang di luar pun tidak terlihat. Ini dalam kitab ini. Nanti kita jelaskan yang lain. Kemudian gambar yang keempat ini, imam, makmum di luar juga. Nah, ini sejajar. Kalau tadi di belakang juga tidak sah. Gambar yang keempat ini gambar yang keempat ini tidak sah juga. Kenapa? Karena makmum tidak melihat imam, makmum juga tidak melihat makmum yang lain yang ikut imam. Karena dindingnya ini dindingnya beton, bukan kaca. Kelihatan. Ini dalam kitab ini, maka kekurangannya dia tidak menjelaskan ada suara sautun. Maka dalam kitab Nihayatul Muhtaj mazhab Syafi'i juga, walaupun tidak terlihat, selama dia masih dalam keadaan di masjid, terdengar suaranya, sah. Terdengar suaranya, dan mungkin sampai dia ke tempat imam. Mungkin sampai apa? Pintunya tadi bisa terbuka, tertutup saja. Tertutup tapi tidak dikunci, bisa dibuka dari belakang pun bisa, dari samping bisa. Yumkinu wusulil imam, mungkin dia sampai kepada imam, maka sah. Maka masjid kita ini, kalau ada yang sholat di luar seperti ini, jamaah sudah penuh di dalam, maka dihitung sah. Dengan syarat yang dua. Yang pertama, dia tidak lihat imam tapi bisa melihat makmum yang ikut imam. Kalau dia tidak bisa juga melihat makmum yang ikut imam, dia bisa mendengar suara imam. Tidak bisa dengar suara imam, bisa mendengar suara yang mubalik, orang yang menyampaikan tadi. Misalnya tiba-tiba di bulan Ramadan nanti mati lampu. Mati lampu gimana? Tidak terdengar lagi suara imam. Allahu Akbar, enggak dengar di luar. Maka salah seorang di belakang imam langsung menjadi mubalik, ya. Nanti kalau mati lampu langsung Pak bertugas yang di belakang imam, seperti Bilal yang azan, langsung ngambil tugas. Ketika imamnya Sami Allahu liman hamidah, nggak dengar suara imam, maka tugasnya supaya sampai suara itu ke ibu-ibu, karena ibu-ibu nggak lihat imam, nggak lihat juga jamaah yang di belakang karena tertutup di tirai. Maka suara supaya ibu-ibu tahu perpindahan intikalat imam tadi, pergerakan imam, maka tugas mubalik. Ketika mubalik juga tidak menyampaikannya, ibu-ibu ketika mati lampu langsung niat mufarakah, memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena tidak tahu kondisi depan, apa imam sudah ruku, apa imam sudah sujud. Kalau tidak, batal sholatnya, ya. Jadi
Yang tadi yang saya bilang pertanyaan, bagaimana kita buat sholat jamaah masing-masing di rumah, tidak hadir di masjid, hanya imamnya hadir. Pakai apa namanya? Pakai proyektor atau pakai zoom. Sholatnya pakai zoom. Kamera depan imam, Allahu Akbar. Jamaah masing-masing warga komplek Bumi Asri melihat pergerakan imam, tapi di rumah masing-masing. Sah enggak? Tidak sah. Tidak. Kemarin sempat ada wacana virtual sholat Jumat secara virtual. Ada wacana demikian. Maka kita bilang tidak sah. Kenapa? Yang pertama, tidak satu tempat dengan imam. Karena syaratnya itu bimakanin wahid, harus satu tempat. Kalau bolehlah terpisah dengan tempat, tapi dengan satu waktu. Contohnya kita kota Medan ini sholatnya satu waktu, beda dengan kita Jakarta. Ya, tempatnya beda-beda. Boleh dong kalau demikian, hanya sholat imamnya di Masjid Agung, kita semua ikut di rumah pakai Zoom. Ternyata tidak boleh. Kalau yang jaraknya seperti ini antara masjid dengan jamaah itu, jaraknya paling jauh adalah 150 meter, kemudian tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak boleh. Contohnya rumah yang di belakang ada dinding tutup. Ini kajian dalam mazhab Syafi'i. Adapun waktu saya umrah haji tahun 2009, saya lewat darat dari kota Kairo ke Sinai. Di sana ada Bukit Tursina. Nabi Musa naik Bukit Tursina bicara dengan Allah, nerima wahyu. Di Sinai ada dua bandara, satu bandara ke Israel. Kita satu mobil dengan orang Jepang, dengan orang Itali, dengan orang Mesir dan turis yang lain. Pertama ngantar ke bandar apa? Bukan bandara, pelabuhan ya, pelabuhan yang ngantar ke arah ke Israel. Kita ngarah ke Yordan 2 jam melewati Laut Merah. Sampai ke Yordan, kemudian perjalanan hampir 17 jam. Ya, kemudian sampai ke perbatasan Saudi Arabia. Cek paspor, masuklah Saudi Arabia. Sampai masuk waktu kita di sana. Kita sholat di masjid di sana, perbatasan antara Saudi dengan Yordan. Ternyata tempat sholat ibu-ibu dengan bapak-bapak itu dibeton di dinding sampai ke dinding atas ke asbes. Ibu-ibu tak bisa melihat sama sekali. Bukan seperti ini. Maka itu dianggap sah. Ya, kenapa? Salah satu tadi terdengar suara imam sekurang-kurangnya, atau dengar suara mubalik imam, dan bimakanin wahid, masih dalam satu tempat dihitung masjid. Kecuali yang di belakang ibu-ibu itu bukan masjid, rumah orang, udah di dinding. Ini tidak boleh. Tapi kalau masih masjid, maka boleh ikut berjamaah. Sah berjamaahnya. Ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ya dipersilakan. Pernah juga jamaah Aisyah katanya dalam riwayat itu ikut jamaah di masjid. Tapi rumahnya dengan masjid itu satu. Contohnya begini. Itu yang dinding di belakang ibu-ibu kaca itu, di belakangnya rumah orang langsung. Satu dinding dengan masjid. Boleh nggak dia sholat di belakang sana, ikut imam di sini? Boleh dengan dibukanya aja pintu pembatas tadi. Karena muttasil, bersambung rumahnya dengan masjid, yang penghalang dinding tadi dibukanya. Kecuali dia dinding tadi tidak dibuka, ditutup, dia ikut, tidak boleh. Pakai video aja nggak boleh, tapi harus terbuka. Karena mungkin dia sampai kepada imam, itu harus ada syarat. Hadirin hadirat rahimakumullah, nilai yang dapat kita sampaikan pada malam ini, kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Dan kita tutup kajian dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.